Nah, begitu kita lewat, mereka semua pada noleh ke belakang gitu. Terus dia ketawa gitu. Dia tertawa, wah gitu. Sampai telinganya sampai apa ya? Sampai oke teman-teman, beberapa hari setelah pertemuan itu, setelah gue menceritakan apa mimpi gue dengan kawan-kawan gue tadi, itu gue seperti dikasih nafas sejenak gitu ya, untuk tidak mengalami lagi tuh. Jadi selama 2-3 hari kurang lebih ya, seingat gue ya, gue tidak mimpi hal yang sama gitu. Nah di malam berikutnya, berarti terhitung udah yang ke-14 ya. Udah yang ke-14, gue mimpi lagi. Tapi mimpinya agak berubah gitu loh. Mimpinya itu seperti agak ditarik alurnya ke depan gitu. Jadi saat itu mimpinya gue melakukan satu pendakian gitu. Bersama kawan gue, tapi gue nggak kenal nih orang gitu loh. Jadi biasanya kalau kawan-kawan pendakian gue ya, 2 orang atau 3 orang ya, gue tuh kenal mereka gitu. Tapi di mimpi itu gue gak kenal nih, seperti orang asing gitu. Tapi kita deket, kita ngobrol di sepanjang jalan itu kan, di jalan setapak arah turun ya. Jadi di mimpi yang ini nih, kita jalan berdua gitu kan, sambil ngobrol. Gue lupa apa yang gue ngobrol pada waktu itu ya. Nah, tiba-tiba kawan gue yang perjalanan ini, dia lihat jam ya. Dia bilang sepertinya udah mau asar nih, kata dia kan. Udah gitu, jadi kita tuh arah turun ya. Kita arah turun dari pendakian dan menuju ke satu kampung. Jadi saat kawan bilang sepertinya udah mau asar nih gitu kan. Nah, nggak lama di depan gue tuh ada penebang lewat. Nah, gue bertanya sama penebang itu kan, "Pak, kampung terdekat itu masih jauh atau gimana ya?" Terus dia jawab, "Oh, sudah dekat dek, nggak jauh kok gitu, tinggal ngikutin jalan ini nanti kamu ketemu kampung gitu." Jadi si kawan itu bertanya, "Di kampung itu ada masjid atau musola nggak Pak untuk kita sholat gitu?" Dia bilang, "Oh ada dek, ada satu pondokan tuh biasanya di situ rame untuk sholat gitu." Oh ya udah gitu, gue bilang aman lah kalau gitu. Kemudian kita lanjutin di perjalanan tuh. Gak lama terdengar sayup-sayup suara azan tuh. Wah deket nih, kata gue kan. Nah itu turun terus. Nah dari jauh tuh kelihatan ada satu pondokan gitu ya, yang bentuknya agak panjang kayak rumah panggung gitu. Nah di situ ada sedikit kayak keramaian gitu ya, kayak ada acara gitu kan. Nah gue pikir wah ini jangan-jangan ini musolahnya gitu kan. Ya udah akhirnya kita turun. Kemudian nggak jauh dari pondokan itu ada orang, ada kayak orang kayak petani gitu ya. Nah akhirnya alhamdulillah gue bilang kan, kita udah nyampe nih. Akhirnya gue tanya kan, "Pak itu masjid atau apa gitu kan, kita mau asar nih gitu." "Oh iya dek," kata dia, "nggak apa-apa sholat aja di situ. Nah tapi wudhunya agak jauh ke bawah gitu." Nah dia tunjukin itu arah ke kiri, turun ke kayak jalan setapak di bawah pondok gitu. Kata dia, "wudhunya di situ aja, di situ ada sumur gitu." "Oh ya udah nggih Pak." Akhirnya kita turun tuh berdua tuh.
Nah, sampai ke dalam tempat wudhu, ke sumur itu ya, begitu kita masuk, itu apa ya, suasananya itu kayak apa ya, tempat itu kayak lembab gitu ya. Jadi sebelah kiri itu sumur, kemudian ada tembok yang udah mau runtuh gitu ya. Dan tembok itu berlumut. Jadi kayak apa ya, kayak udah lama, apa, bangunan lama yang udah nggak terurus gitu. Dan ada jalan setapak ke atas, nah pondoknya sebelah situ. Ya udah, akhirnya kita masuk ya, kita mau wudhu di situ ya, kita mau wudhu ke sana. Nah, di apa ya, yang agak-agak aneh gitu ya, begitu masuk ke sumur itu baunya gak enak ya teman. Tadi gue bilang kan lembab ya, suasana kayak lembab gitu, lembab, berlumut, dan bau apa ya, kayak bau amis gitu ya. Jadi begitu kita masuk tuh kayak bau amis. Gue bilang, yakin ini tempat wudhu atau WC, gue bercanda gitu, WC umum apa gitu. Nah, jadi ini sumur ya, tembok gitu kan, nggak jauh dari sumur itu ya, sebelah kanan itu ada kayak apa ya, kayak pancuran ya. Jadi teman-teman kalau di kampung gue dulu ya, di Pemalang itu kan, itu kayak ada, kalau kita mau wudhu tuh kayak ada gentong gitu ya. Nah, gentong itu ada apa sih, lubang buat keluarnya air itu ditutup sama ranting gitu ya, kayak kayu yang pakai tali rapia terus buat nutup gitu ya. Jadi tutupnya itu kayu, kalau mau wudhu buka gitu kan. Nah, kondisinya di tempat itu seperti itu ya. Jadi sumur dan ada kayak pancuran gitu. Tapi yang aneh itu baunya itu bau nggak enak ya, bau amis, bau menyengat gitu. Ya udahlah, nggak mikir panjang ya, yang penting kita asar lah. Nah, akhirnya duluan nih gitu. Duluan siapa wudhu gitu. Ya udah, antum dulu lah gitu. Oh ya udah, akhirnya gue maju dulu. Begitu gue buka ya, mungkin karena apa ya, karena apa, tergopoh-gopoh gitu ya. Begitu gue buka, airnya tuh muncrat ke muka gue gitu, nyembul ke muka, udah badan itu basah semua gitu. Nah, gue dibecandain kan, antum sih nggak pelan-pelan, kata kawan gue. Nah, akhirnya kawan gue itu tempat keluarnya air itu masih dipegang, dipakai tangan gini. Jadi karena semburannya terlalu apa ya, terlalu besar gitu ya, sama dia disempitin nih, dikecilin pakai tangan gitu untuk memudahkan gue wudhu. Nah, setelah gue wudhu, kemudian gantian sama dia gitu, sempat kepikiran juga sih yang bau menyengat tadi itu ya. Akhirnya setelah itu kita jalanlah ke arah pondok ya. Nah, begitu gue masuk ke sana gitu, itu tempatnya itu kayak apa ya, kayak bangunan, tadi gue bilang kayak bangunan tua ya, kayak pondokan tua, itu dari kayu semua, kayak papan-papan gitu ya. Dan ada tangga kecil, terus kalau diinjak tuh bunyinya kayak krek gitu. Ya udah ketahuan tuh bangunan tua ya. Nah, begitu sampai ke, ada pintu ya, begitu kita naik gitu ya, papan-papan itu ada pintu ya di depannya. Pintu itu dibuka juga begitu, bunyinya krek gitu. Nah, ternyata kita masuk tuh dari belakang gitu. Kenapa gue bilang dari belakang? Karena pertama kali yang kita temuin itu jamaah perempuan ya, akhwat ya. Jadi begitu kita buka itu, ternyata ada beberapa ibu-ibu gitu kan, sekitar 7 sampai 9 orang gitu ya. Itu pakai mukena hitam-hitam semua gitu. Itu lagi pada duduk gitu kan. Mereka kaget lihat ke belakang gitu. Akhirnya spontan kita tanya gitu kan, nggak enak gitu kan. Jadi kita masuk, ternyata kita masuk lihat belakang. Karena jamaah perempuan gitu. Biasanya gitu kan, kalau perempuan di belakang, terus yang laki-lakinya di depan. Nah, kawan bertanya, jamaah laki-lakinya di mana, Bu gitu. Nah, si ibu-ibu cuma nunjuk doang gitu. Jadi begitu kita masuk, dia kaget ngeliat kita gitu kan. Terus kawan bertanya,
dia nunjuk doang, nunjuk ke arah depan gitu dengan bahasa isyarat. Akhirnya ya udah dia gitu kan. Nah itu ada 3 sub ya, kurang lebih 3 sub lah kalau nggak salah ya pada waktu ya. Nah gue jalan lagi sama temen gue tuh. Nah tiba-tiba ini yang agak kaget gitu ya. Jadi setelah 3 sub itu agak jauh, nah, ada ibu-ibu lagi itu, ada 2 sub lagi depannya dan masih jamaah perempuan ya. Nah yang dibilang aneh ini, jadi kita berdua tuh ngeliat apa ya, ngeliat sholatnya itu agak aneh ya. Ya teman-teman mungkin pernah lihat gitu ya, di YouTube apa di mana gitu ya. Jadi orang yang sholat itu rukunya itu ke kiri, terus ke depan, terus ke kanan, terus ke kiri, ke depan, ke kanan gitu, berulang-ulang. Nah kita kaget nih, tapi ya sudahlah, kita diam aja. Jadi 2 orang mungkin lagi sholat sunnah atau apa, tapi sholatnya agak aneh gitu. Nah akhirnya kita jalan lagi ke depan dan ada 2 saf lagi tuh. Jadi ternyata tuh panjang gitu. Nah, ada 2 saf lagi sekitar 5 atau 6 orang gitu kan. Dan ini makin aneh lagi gitu. Jadi sholatnya mereka itu di saf berikutnya itu kayak apa ya? Oh banyak gerak deh, kayak nari gitu. Ini seperti nggak sholat gitu. Tapi ya sudahlah gitu kan. Kita jalan lagi ke depan gitu kan. Ke depan lagi ada 2 saf lagi. Tetap di perempuan gitu ya. Nah mereka lah sedang pegang apa ya? Jadi 1 saf pegang rebana gitu ya. Masing-masing pegang rebana gitu. Nah begitu kita lewat, mereka kaget tuh pada ngeliat kita. Kemudian seperti diacuhkan gitu ya, habis ngeliat kita terus langsung balik lagi itu, langsung dipukul rebananya itu, tapi nggak beraturan, bising banget tuh. Nah udah kita cuekin gitu kan, kita jalan lagi ke depan. Nah akhirnya ketemu apa hijab gitu, hijab warna hitam ya. Nah, begitu kita masuk lagi ke depan, ada tuh jamaah laki-laki tuh. Itu sekitar ada 6 atau 7 saf ya kalau nggak salah ya, tapi nggak beraturan gitu. Jadi mereka sedang ada yang duduk, ada yang berdiri gitu. Nah begitu kita lewat, mereka semua pada noleh ke belakang gitu. Cuma ada yang aneh gitu. Jadi begitu mereka serentak ngeliat ke kita itu, matanya merah gitu, mata merah semua gitu, kayak orang belum tidur berapa hari gitu kan. Mereka ngeliatin kita kayak orang aneh gitu kan. Akhirnya gue agak risih ya. Nah gak lama, ini kan saf laki-laki semua gitu ya. Begitu mereka ngeliat ke kita itu, nah ada 1 orang di depan itu, yang gue rasa itu imamnya ya. Nah tiba-tiba dia berdiri, terus tengok ke kita nih, terus dia ketawa gitu. Dia tertawa, wah gitu, sampai telinganya sampai apa ya, sampai kencang banget gitu, saking kencangnya dia ketawa, wah gitu. Gue kaget di situ kan. Nah nggak lama spontan gue nunjuk ke imam itu ya. Gue tunjuk gitu sampai gemetaran gitu. Nah gue nyebut di situ ya. Gue nyebut 3 kali ya. Jadi teman-teman, gue nyebut Dajjal al-Kadzabun, 3 kali. Dan nggak lama gue terbangun, gue kaget gitu ya. Gue kebangun, mata gue air mata lebam lagi gitu kan. Nah di samping gue tuh ada kawan ya. Jadi teman-teman, malam gue mimpi itu gue nggak di rumah ya, karena gue takut juga terjadi mimpi yang sama gitu. Gue mutusin untuk tidur di kontrakan temen gue gitu, yang nggak jauh dari situ. Nah ternyata gue dibangunin sama temen gue tuh. Dia bilang, "Lu kenapa, Pe? Lu teriak jal sambil nunjuk katanya."
Itu kejadian sama 3:30 ya kalau nggak salah ya. Karena nggak lama itu gue bangun dengan muka lebam gitu, mata lebam gitu, nangis gitu. Gak lama azan. Ya qadarullah ya, mungkin ya gue dibangun untuk supaya sholat subuh gitu. Cuma yang gue kaget ya itu tadi temen gue bilang, lu kenapa Pak, lu tidur sambil teriak jal sambil nunjuk ke atas gitu. Oke, selesai. Tapi gue masih penasaran ya, asli malam itu gue penasaran ya. Nah, hari itu juga gue pikirin lagi, gue coba nyambungin gitu, maksudnya apa gitu. Di awal-awal gue mimpi gue ngeliat temen gue digorok gitu, terus gue diancam juga pakai celurit, gue nguburin mereka satu-satu sampai gue nangis gitu. Bangun pun gue nangis, bangun tidur itu ya gue nangis juga ya. Nah itu selesai. Kemudian malam berikutnya gue mimpi yang sama ya. Nah gue berusaha untuk tidak terbangun ya. Terakhir gue tunggu apa ya. Jadi alurnya sama ya teman-teman ya. Sama, gue jalan sama temen gue, kemudian gue ketemu penebang, gue ditunjukin arah musola gitu, apa arah kampung terdekat. Dan dialognya juga sama. Kemudian gue ketemu petani, gue diarahin ke sumur untuk wudhu gitu ya, sumur yang bau bangke, bau amis gitu. Sampai pada waktu gue teriak 3 kali yang Dajjal al-Kadzdzab sambil nunjuk gitu ya, gue berusaha untuk tak terbangun. Gue asli gue penasaran banget. Nah di situ berlanjut. Jadi setelah gue teriak itu, gue ditarik sama temen gue. Kita langsung lari keluar gitu ya. Nah di tengah-tengah kita berlari itu temen bilang gitu, bilang, lu ingat nggak Pe, kita diajarin kalau ketemu Dajjal kita mesti lari, menghindar. Gue inget ya, gue masih inget omongan dia di mimpi itu sampai hari ini. Nah setelah kita lari keluar ya, kita balik lagi ke arah atas ya, nggak melanjutkan turun ke bawah tapi malah ke atas gitu kan. Nah, mereka yang di dalam pondokan itu keluar semua, bawa celurit, ada yang bawa celurit, ada yang bawa parang gitu, ada yang bawa apa ya, bawa kayu-kayu besar gitu, banyak banget gitu. Dan gue berlari sama temen gue itu ya, lari langsung ke atas gitu. Kabut tebal, kemudian tiba-tiba gerimis gitu. Terus sampai jatuh tuh, gue jatuh, dibangun sama teman gue, diseret. Nah, di belakang gue tuh ternyata banyak banget yang keluar dari pondokan itu ya, berusaha untuk ngejar kita. Kemudian gue terjerembab ya, gue kesandung akar, gue jatuh, gue sampai terguling-guling gue ke bawah ya, ke lembahan. Nah di situ gue nggak lihat temen gue lagi gitu. Gue nggak tahu tuh dia di mana gitu. Nah itu yang tadi gue bilang gitu, gue dibalikin ke alur awal permulaan, gue ditarik ke atas gitu. Jadi begitu gue jatuh, tiba-tiba ada orang narik baju gue gitu kan, kemudian nyeret gue diseret terus ke apa ya, ke lembahan, ke satu dataran ya. Jadi seperti mimpi gue seperti di apa ya, diputer gitu ke alur pertama gitu. Gue tarik, kemudian gue suruh berlutut, terus rambut gue dijenggut, kepala gue didengarkin ke atas, celurit tempelin ke leher gue tuh sampai berasa tuh mata pisaunya tuh, dinginnya tuh kayak apa gitu, tajamnya juga. Terus kondisi gerimis. Nah gue diperlihatkan untuk orang-orang di depan gue 5 orang, suruh berlutut juga dengan masing-masing di belakangnya itu, diancam pakai itu, dan mereka digorok satu-satu, dar gitu kan. Kepala jatuh ke dalam lubang. Dan gue duduk di samping pusara tempat mereka gue kuburin gitu. Gue kebangun, gue nangis gitu. Kembali gue nangis gitu kan, mata lebam segala macam ya. Dan selalu di 3:30 ya, sekitaran situlah. Soalnya nggak lama kembali azan gitu.
Nah, satu hal yang agak apa ya, agak aneh juga gitu kan. Jadi setelah gue sholat ya, gue berusaha untuk tidak tidur, gue pikirin. Nah, sekitar setengah 8 tuh tiba-tiba ada temen nih, temen gue di luar kota ya, tiba-tiba dia telepon, temen lama nih. Terus gue tanya, tumben lu telepon gue gitu kan. Terus dia bilang, 2 malam ini gue ngimpiin lu katanya. Ngimpiin lu lagi nangis sendirian di atas di samping kuburan. Jadi teman-teman, gue kaget ya, tiba-tiba dia bilang dia mimpi 2 malam ini berturut-turut dia ngeliat gue lagi nguburin teman-teman gue sendiri gitu. Sumpah demi Allah gue kaget banget ya, maksudnya apa gitu. Itu yang tadi gue bilang teman-teman ya, begitu anehnya mimpi ini gitu ya, sampai terhubung ke beberapa orang gitu. Sampai hari ini pun gue takut sebenarnya untuk menceritakan gitu ya, karena gue takut isyarat apa gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, 2 tahun 3 tahun ini gue nggak mimpi seperti itu lagi gitu kan. Cuma pada waktu itu gue udah takut banget gitu kan. Ya mungkin kalian semua di sana gitu kan bisa kasih komentar apa gitu kan, tentang kasih tanggapan apa tentang mimpi gue itu gitu kan. Jadi teman-teman, insya Allah gue tetap berharap ya, tetap berhusnuzon ya, semoga ini bukan suatu yang buruk gitu kan. Walaupun isyarat, mungkin insya Allah isyarat yang baik gitu ya. Oke, segitu dulu untuk cerita gue kali ini dengan gue Epe di Anomali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.